Janganlah khawatir. Bacaan diambil dari Injil Matius 6 ayat 24 sampai 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung-burung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang pengabdian kepada dua tuan dengan hati yang tidak terbagi, mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Bila yang diutamakan adalah harta kekayaan atau Mammon, berarti kurangnya ruang bagi pengabdian kepada Allah. Murid Yesus harus tegas memilih pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada harta duniawi menimbulkan kekhawatiran. Selalu tidak ada kata cukup sehingga bisa membawa dampak pada kesehatan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 27. Yang ditolak Yesus bukanlah jeripaya dalam usaha, tetapi kekhawatiran yang mengiringinya. Terasa sulit hidup tanpa memikirkan keduniawian, terutama tanpa bekerja untuk mencari nafkah. Yesus mengajak para pengikutnya untuk bekerja tanpa kecemasan dan menyusahkan diri karena hidup lebih penting daripada busana dan konsumsi. Jangan sampai mencari harta duniawi menghabiskan seluruh perhatian dan upaya, sehingga menjadikannya sebagai berhala dan lebih berdampak pada kesehatan karena kekhawatiran. Uang merupakan sesuatu hal yang mutlak dan penting bagi saya sebelum menjadi seorang Katolik. Mungkin karena latar belakang dari kedua orang tua saya yang pernah hidup dalam kekurangan, bahkan tidak dipandang oleh saudara-saudaranya, dikarenakan kami dulu sangat miskin, sehingga membuat saya pun terbawa bahwa sangat penting bila mempunyai uang, tidak direndahkan dan sebagainya. Hingga akhirnya saya pun berusaha keras untuk bisa menghasilkan. Sampai tidak disadari, tidak memperhatikan kesehatan, hingga akhirnya terkena sakit di pertengahan 2011. Disitulah saya diingatkan untuk jangan mengabdi kepada uang atau Mammon,
sehingga menjadi berhala. Awal tahun 2011 saya ditawari pelayanan untuk menjadi pendamping Putri Ekaristi, yang saat itu juga putri kami ikut dalam pelayanan di dalamnya. Dan saya harus melepaskan semua usaha yang saya rintis, karena ketidakmampuan saya untuk menjalankan semuanya. Namun dengan berjalannya waktu semuanya baik-baik saja. Juga usaha keluarga saya berjalan dengan lancar. Janji Tuhan itu iya dan amin. Sampai sekarang saya memprioritaskan pengabdian kepada Allah. Tuhan akan mencukupkan apa yang saya dan keluarga butuhkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan saya untuk memprioritaskan-Mu di atas segalanya dan senantiasa melibatkan-Mu di dalam segala kekhawatiranku serta kesulitanku, asalkan saya selalu setia mengandalkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.